setia dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Ketika kami berkata Engkau Immanuel, maka memang Engkau Immanuel. Ketika kami berkata tangan-Mu menyertai aku, maka sesungguhnya tangan-Mu menyertai aku. Tuhan terima kasih, ajari kami firman-Mu yang sederhana yang membuat kami paham dan kami mengalami firman tersebut. Kami tidak mau Tuhan menjadi Kristen Katolik KTP karena KTP kami tidak menyelamatkan, agama kami pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Engkau saja Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ajari setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Di dunia ini cuma ada dua ya, hidup, mati, kaya, miskin, sukses, gagal, terus apa lagi? Semuanya. Recording in progress. Sehat, sakit, kaya, miskin, terus apa lagi? Sukses, gagal. Hah? Gila, waras. Kamu gila atau kamu waras gitu kan ya? Dan satu lagi adalah surga, neraka. Atas atau alam maut. Itu kamu milih. Ya. Alam maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Apa itu alam maut? Semua yang membuat kamu miskin, semua yang membuat kamu sakit, tidak ada obatnya. Semua yang membuat kamu gagal, semua yang membuat kamu hancur, semua yang membuat kamu depresi, gila. Apalagi? Semua yang membuat kamu kecanduan. Semua yang membuat kamu marah, iri, benci. Itu namanya alam maut. Ngerti ya? Namanya apa? Alam maut. Alam maut itu penyebab dari semua masalah yang biang keroknya adalah ngerti enggak? Alam maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Coba dimunculkan. Semua yang bawa Alkitab, tandai ayat itu. Saya memberi judul, saya kasih judul apa ya? Hidup yang berkemenangan di sepanjang tahun 2025. Bu, apa ya bisa atau wong saya masih di lapas kok saya hidup dalam berkemenangan? Bisa. Ya? Saya enggak jualan jamu di sini. Saya sampaikan kebenaran firman. Bapak, mempercayainya, engkau akan mengalami. Tapi kalau engkau bimbang, engkau bahkan tidak mau membacanya, engkau tidak mau merenungkannya, engkau tidak mau mendeklarasinya, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Jadi percuma, sudah 6 tahun di sini, udah dijejeli firman setiap hari, tapi engkau apatis terhadap firman, keluar dari tempat ini, sami mawon, sama saja. Enggak ngalami Tuhan. Itu yang terjadi kenapa orang keluar masuk dari lapas. Tidak ada perubahan, tidak ada perjumpaan manusia itu dengan Tuhan. Tidak ada perjumpaan. Walaupun engkau dengar firman setiap hari, di sini setiap hari ibadah toh, tapi kamu itu apatis, kamu tuh waktu disampaikan firman pikiranmu kemana-mana, hatimu penuh dengan kemarahan, penuh dengan kecewa, kamu mikir duit, mikir istrimu bagaimana, sementara benih firman itu sedang disampaikan, kamu ngantuk tidur. Nah ini jadi masalah. Kenapa banyak orang sudah masuk di lapas berkali-kali tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Bisa dimunculkan? Atau sudah ketemu semuanya? 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang mengalahkan dunia?
Kita, karena kita punya iman di dalam. Kenapa saya punya iman di dalam Yesus, saya mengalahkan dunia? Sebab Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan saya percaya pada yang sudah mengalahkan maut. Saya bersama-sama dengan yang mengalahkan maut. Maka saya lebih dari pemenang. Ngerti ya? Jadi pertanyaannya, harusnya setiap anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan adalah Yesus dan adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia harusnya tidak dikalahkan dunia. Dia seharusnya tidak dibuli oleh iblis. Dia seharusnya mengalahkan iblis. Tapi kenapa dia kalah terus dan dibuli iblis? Kenapa dia kalah terus? Kenapa dia miskin? Kenapa dia sakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa bercerai? Kenapa hancur bisnisnya? Kenapa? Kenapa? Wih. Hah? Gak ada iman. Loh, ulang ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab tidak ada iman, maka engkau dikalahkan oleh dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah apa? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kalau kamu tidak punya iman, kamu pasti kalah. Iman timbul dari you dengar firman. Sementara firman tidak pernah kau baca, tidak pernah kau dengar. Ketika kamu dengar firman itu menimbulkan iman. Kamu baca firman gini, orang itu harus kita serahkan kepada, betul enggak? Kamu baca itu enggak serius gitu loh. Bahkan engkau malas untuk memperdengarkan suaramu sendiri sampai telingamu mendengar. Waktu telingamu enggak dengar, enggak ada iman loh. Jadi saya mau bapak-bapak semuanya yang ada di sini, ketika engkau menginginkan ada iman di dalam dirimu, ketika engkau membaca firman, kau ulang-ulang, kamu ngucap sampai suaramu kamu dengar di telinga, maka itu akan timbul iman. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan. Kenapa gunung masalahmu enggak pindah-pindah? Betul enggak? Kenapa gunung masalahmu enggak pindah-pindah? Miskin tetap miskin. Yaitu tadi, di dalam dirimu tidak ada iman. Yang ada adalah uang. Betul apa betul? Yang ada adalah masalah. Yang ada adalah kartu kredit. Yang ada adalah vonis dokter. Yang ada adalah rumah tanggamu yang kacau. Di pikiranmu itu enggak ada Tuhan, enggak ada firman, yang ada adalah masalahmu. Makanya bangun tidur yang muncul bukan iman tapi masalah. Ngerti? Saya pelan-pelan supaya kalian paham. Setelah kalian paham, jangan keluar masuk di penjara. Habis waktumu. Sebab sesungguhnya keinginan Tuhan adalah memunculkan engkau menjadi anak-anak kerajaan. Matius 13 itu ada yang namanya lalang, ada yang namanya gandum. Ada yang namanya ikan yang baik, ada yang namanya ikan yang busuk atau buruk. Ada namanya 5 wanita bijaksana, ada yang namanya 5 wanita bodoh. Betul enggak? Ada yang namanya anak-anak kerajaan, ada yang namanya anak-anak iblis. Matius 13 itu dibaca. Jadi hidup itu adalah pilihan kita sendiri. Sebab Yesus sudah memberikan kemenangan itu kepadamu. Firman-Nya berkata, kalau kamu punya iman di dalam Yesus Kristus, kamu mengalahkan dunia. Saya beri judul,
bagaimana saya memenangkan sepanjang tahun 2025 ini, saya mengalami kemenangan sepanjang tahun 2025 ini. Bagaimana saya memiliki roh yang berkemenangan itu. Berarti kalau saya ngerti hari ini, apa yang disampaikan hari ini, maka sepanjang tahun 2025 dari Januari sampai Desember, hidupmu berkemenangan. Tapi ketika saya ngomong seperti ini, kan hati nuranimu, pikiranmu berkata, masa sih kondisinya masih tetap seperti ini kok. Saya mengajukan pengurusan itu enggak ada selesai-selesainya kok. Buktinya mana? Buktinya mana? Mana janji Tuhan? Gitu toh. Itu yang terjadi di dalam hidupmu. Engkau tidak percaya pada setiap firman yang tertulis di sini. Itu kenapa kamu tidak mengalami kemenangan. Saya kasih contoh ya. Ketika saya menyampaikan firman seperti ini, ketika ada hamba Tuhan menyampaikan firman, atau ketika kamu dengar firman, ya, yang menjadi fokus utama adalah pikiran dan hatimu bersih, pikiran dan hatimu sepakat, pikiran dan hatimu percaya. Tapi kenyataannya waktu kamu dengar firman seperti ini, enggak semua loh memperhatikan saya. Padahal saya udah jauh-jauh, kita jauh-jauh dari Jakarta ya. Tapi kau menganggap, alah apa sih kui. Gitu. Kalau engkau ya ngerti, oh ya itu dari Jakarta, mereka pagi-pagi menyediakan waktu, tenaga, biaya, energi, meninggalkan pekerjaannya. Loh ini pekerja-pekerja semua loh. Mereka kerja loh. Perenungan berarti sesuatu yang berharga sedang Tuhan sediakan atas orang-orang yang mau datang, yang mau membawa kebenaran itu di tempat ini. Ada sesuatu rancangan Tuhan atas kehidupan saya. Saya harus dengar apa pesan Tuhan hari ini. Yang pasti ketika saya dengar, saya mempercayainya, saya pasti ngalami firman itu. Sebab apa? Dia jauh-jauh dari Jakarta dikirim ke sini. Nanti sebentar lagi kita pulang lagi loh ke Jakarta. Kita naik bus, itu biayanya enggak murah loh, mahal. Hanya demi engkau dengar firman Tuhan. Dan harapan kami adalah hidupmu berubah. Ketika engkau tidak aware, tidak wake up terhadap apapun yang surga kerjakan atas hidupmu, hidupmu begitu-begitu saja. Apalagi kamu merenungkan betapa dahsyatnya Yesus yang sudah mati buat saya. Enggak ada perenungan seperti itu. Wong yang kamu lihat dengan matamu aja engkau tidak mau merenungkan. Betul enggak? Apalagi Yesus yang enggak kelihatan, yang ceritanya cuma ada di Alkitab. Bagaimana kamu mau percaya? Tapi kami ini adalah orang-orang yang mengalami firman tadi. Saya ulang ya. Waktu ada orang menyampaikan firman, belum tentu pikiran orang itu ada di sini. Bisa di rumah, bisa di istrinya, bisa di pekerjaannya, bisa di konfliknya. Itulah yang disebut tanah pinggir jalan, tanah batu-batu, tanah semak duri. Ngerti ya? Matius 13, ngerti kan? Itu ada 4 macam tanah, tanah pinggir jalan, tanah batu-batu, tanah semak duri. Tanah yang subur adalah ketika kamu masuk di gereja ini dan kamu persiapkan hatimu begitu haus dan lapar akan Tuhan dan kau ngomong, Tuhan, kau ngomong sampai aku dengar. Tuhan, aku mau ketemu Engkau hari ini, aku mau ketemu Engkau. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikannya, siapapun yang akan kesaksian di sini, aku harus dengar Engkau bicara apa. Aku harus ketemu Engkau di tempat ini. Ketika engkau punya hati seperti itu, dia datang menjamah hidupmu.
Tapi kalau engkau datang tanpa pengharapan, ya sudah memang ini jadwalnya. Ya sudah karena aku lagi tugas. Ya sudah ini giliranku tugas. Tidak ada pengharapan apapun di dalam dirimu bahwa kamu akan ketemu Tuhan di sini, maka kamu tidak akan ketemu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah. Ketika engkau berkata bahwa firman itu adalah Allah, waktu saya menyampaikan firman itu adalah benih ilahi. Coba dibukain 1 Petrus 1 ayat 23. Itu adalah benih. Nah, saya bilang ya pada kalian semuanya, ada 4 macam tanah. Tanah pinggir jalan, tanah batu-batu, tanah semak duri, dan tanah yang subur. Itu adalah hati dan pikiranmu. Oke? Waktu benih itu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu apa? Berarti ketika saya menyampaikan firman, saya menaburkan benih enggak? Betul ya? Saya menyampaikan firman, saya taruh benih di pikiranmu. Betul? Benih itu adalah firman Allah. Firman Allah itu siapa? Allah sendiri, Yesus sendiri. Bagian dari Yesus saya tabur di tempatmu. Waktu kamu memberikan pikiran yang bersih, hati yang bersih, kamu mengingat-ingat kembali, kamu mengingat, mendeklarasikannya, merenungkannya setiap hari kamu renungkan itu firman. Oh, yang lemah engkau jadikan miskin. Tuhan, yang sakit engkau sembuhkan. Apapun firman yang engkau renungkan hari demi hari demi hari, dan engkau perkatakan, suatu saat itu akan terjadi. Seperti yang kamu renungkan. Dengan catatan pikiranmu bersih. Kalau pikiranmu enggak sepakat, enggak akan terjadi apa-apa. Misalnya, masa sih? Masa sih? Aku enggak percaya. Itu namanya benih gugur. Seperti seorang wanita hamil yang keguguran. Enggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa kecuali kamu frustasi. Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Ya iyalah, wong kamu terima firman sembari ngantuk. Kamu terima firman sembari pikiranmu kemana-mana. Engkau sembari marah. Engkau sembari takut dan khawatir tentang kondisi keuanganmu. Ngerti ya? Bagaimana di tahun 2025 ini saya memperoleh roh yang berkemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi berkata, iman di dalam Kristus mengalahkan dunia. Artinya iman saya bisa mengalahkan dunia. Pertanyaannya, apakah saya punya iman? Bagaimana saya punya iman? Baca firman. Kalau enggak ada firman, enggak bakal ada iman. Itulah kenapa kalian ada di tempat ini. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yuk dibaca bersama-sama. 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah kenapa iman di dalam Yesus mengalahkan dunia. Karena kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Dan kamu percaya sama Yesus, kamu ada iman di dalam Yesus, maka
Penyebab mau tadi, penyebab kegagalanmu, penyebab kemiskinanmu, penyebab sakit penyakitmu, penyebab kegagalanmu, kehancuranmu, nggak akan bisa menyentuhmu. Karena kamu punya iman di dalam Yesus Kristus. Masalahnya, kamu punya iman di dalam Yesus Kristus, tapi alam maut kamu buka sendiri. Sudah ditutup Yesus, tapi kamu buka sendiri. Saya akan kasih lihat betapa dahsyatnya ketika kamu percaya Yesus, kamu menutup alam maut, kamu menginjak iblis, kamu menginjak musuhmu. Penyebab dan biang kerok dari kemiskinanmu, penyebab dan biang kerok dari masalahmu, itu harusnya kamu injak. Tapi kamu biarkan. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10, 19. Fokus ya. Fokus. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga tidak akan kamu diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Penyebab kamu miskin tadi loh. Penyebab kamu sakit kanker tadi loh. Penyebab kamu gagal di dalam pernikahanmu tadi loh. Penyebab kamu gagal terus ketika cari kerjaan nggak dapat. Penyebabnya alam maut di dalam hidupmu kebuka. Kamu diberi kuasa, tapi kamu tidak mengerjakannya. Aku enggak tahu salahmu dewe, ora tahu baca itu Alkitab. Betul enggak? Waktu kamu tidak mengusir iblis yang mengintimidasi di dalam dirimu, yang berkata, kamu jebolan dari lapas, mau ngapain? Dunia itu menolakmu, masyarakat menolakmu. Apalagi mana ada orang memberikan pekerjaan bekas narapidana. Gitu kan? Yang ada di pikiranmu, itu iblis mengaum-ngaum, itu yang di alam maut sedang menyerang pikiranmu dan berkata-kata negatif tentang hidupmu. Kalau kamu tidak membungkam mulut iblis, dia akan terus mengaum-ngaum, mengintimidasi hidupmu sampai engkau gagal benar-benar diciptakan gagal sama iblis. Padahal Tuhan tidak menciptakan kamu gagal. Kamu lebih dari amin. Penyebab pertama, engkau tidak menginjak kepala ular dan kalajengking. Engkau enggak fight, engkau enggak perang lawan iblis tadi. Engkau biarkan dia meraung-raung, mengaum-ngaum di telingamu. Bagaimana Bu, saya orang narapidana bisa melawan iblis? Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi yang masih menyusu, terletak kekuatan untuk membungkam mulut musuh dan pendendam. Apa tuh maksudnya? Coba dibaca, 2, 3. Waktu iblis mengintimidasi di pikiranmu dan berkata kamu nggak layak, kamu gagal, pasti kamu nggak berhasil, pasti kamu nggak bisa. Itu iblis mengaum-ngaum. Kamu harus membungkam mulut iblis. Bungkam mulut iblis. Kamu nggak bisa ya keluar dari roh perjinan ini. Kamu nggak bisa keluar dari narkoba ini. Hidupmu dari kecil sampai hari ini itu berputar-putar di narkoba. Nggak mungkin nanti sampai mati kamu tetap berkutat di narkoba. Omong kosong. Iblis, tutup mulutmu. Sesungguhnya aku ini anak Allah. Aku diberi kuasa untuk menginjak kepalamu iblis. Diam. Dan hari ini aku mendengar apa kata Tuhan. Bahwa ketika aku di dalam Kristus, aku lebih dari pemenang. Aku mengalahkan dunia. Amin.
ketika seseorang tidak mengerti identitasnya sebagai anak Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai bait Allah, sebagai mempelai Kristus, dia nothing. Dan dibully oleh iblis. Yang sesungguhnya iblis itu harusnya kamu injak, cocok meluk iblis. Apakah saya yang seperti ini, iblis tidak mengaum-ngaum di telinga saya setiap hari? Karena apa? Saya bekerja menolong jiwa-jiwa yang terbelenggu, yang dibodohi oleh iblis. Dan tidak hanya 1-2 orang, banyak. Maka dia terus mengaum-ngaum. Bagaimana saya menang terhadap iblis? Mendekatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman-Nya begitu kan? Tapi ada begitu banyak orang lagi kena masalah malah menjauh dari Tuhan. Betul apa betul? Dugem. Ke night club. Ajup. Menghilangkan stres katanya. Tolol. Itulah iblis membodohi hidupmu. Pakai narkoba biar bisa tidur. Biar katanya masalahnya hilang. Biar katanya kerjanya lebih bisa bervitalitas. Karena itu membuat saya bervitalitas. Ngomong kosong. Kekuatanmu hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kamu nyanyi, jangan cuma mangap-mangap doang. Ngerti firman-Nya, ngerti syairnya. Dan itu kau teriakkan sampai surga mendengar. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badan hidupku tak menyerah. Tapi kamu menyerah. Carinya apa? Narko? Carinya apa? Apa? Bulah koyong nukui. Betul apa betul? Kamu tuh cuma ngomong doang. Itulah yang makanya dibully sama iblis. Sementara kok kamu ngerti firman tadi? Iman di dalam Yesus mengalahkan dunia. Bu, ngapain sih aku harus mengalahkan dunia? Jangan salah ya. Kamu diciptakan itu untuk sebuah agenda Bapa supaya terjadi di dalam hidupmu. Ada seseorang yang hampir bunuh diri. Ketika dia berjumpa dengan saya berkata, saya singkapkan semua firman Tuhan. Dia nangis dan berkata, kalau hari ini aku enggak ketemu ibu, aku seminggu lagi sudah berencana bunuh diri. Kenapa aku bunuh diri? Aku merasa, ngapain hidup ini susah amat sih, lihat kayak gini, lihat kayak gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya sudah berencana, nanti seminggu lagi aku udah janjian sama temanku, aku mau nyoper ke Jakarta, ya masuk di tol dengan kecepatan tinggi tanpa seatbelt, dan aku akan tubrukkan mobilku ke pembatas jalan. Finish. Tolol. Saya bilang gini, Mazmur 139 ayat 16. Ada sebuah rancangan Tuhan ketika engkau diciptakan. Tuhan tuh enggak ngasal ketika menenun yang namanya ginjalmu, jantungmu, paru-parumu. Ketika engkau masih di dalam rahim ibumu, ada sebuah rancangan yang indah yang Tuhan itu punya mimpi atas hidup setiap orang. Ketika dia masih di dalam kandungan, Tuhan, Bapamu di surga punya mimpi yang indah atas setiap hidupmu. Maka dia rancangkan sebuah ginjal yang bagus, jantung yang bagus, paru-paru yang bagus. Maka engkau mulai tumbuh menjadi sebuah
seorang janin, dan itu menjadi besar, menjadi seorang bayi. Dan Tuhan titip sebuah agenda di dalam seorang bayi tadi. Apa? Someday, suatu hari ketika dia besar nanti, dia harus ketemu dengan orang yang mau bunuh diri, dan dia sudah ngerti firman-Ku, dan dia akan menjadi penyebab orang itu tidak jadi bunuh diri. Kalau engkau nggak tahu agenda Tuhan atas hidup, kamu rusak hidupmu, kamu buang masa depanmu, waktu demi waktu yang Tuhan berikan kepadamu, kamu sia-siakan. Tapi kalau hari ini engkau ngerti untuk apa engkau ada di sini, pasti Tuhan punya rencana, ada agendanya Bapa yang belum selesai atas hidupku, di mana hari-hari kemarin aku sudah habiskan dengan ketololanku, tetapi sekarang aku ngerti kebenaran itu, aku akan mencapai destiniku, apa yang menjadi rancangan Bapa atas hidupku, aku akan genapi. Dan aku enggak sendiri, ada roh Tuhan di dalamku, ada firman yang mendampingi hidupku. Dan firman itu adalah Allahku sendiri. Firman itu ada nempel di pikiranku, di mulutku, tinggal aku mengucapkannya setiap hari dan itu akan terjadi. Tapi kalau kamu enggak ada firman, apa yang akan kamu ucapkan? Yang akan keluar dari mulutmu? Makian, kata-kata negatif, sungut-sungut, itu frekuensi yang menuju ke bawah. Buka alam maut yang tadi sudah ditutup oleh Yesus. Pikiranmu menentukan hidupmu. Pikiranmu itu frekuensi yang membawamu ke atas atau ke bawah. Hati-hati dengan pikiranmu. Hari ini kalau pikiranmu cabul, pasti kamu onani. Betul enggak? Hari ini kalau pikiranmu masih kepada narkoba, kamu cari narkoba, caranya bagaimanapun di tempat sini tuh masih bisa kok. Betul enggak? Kecuali di Nusa Kambangan. Di sini tuh masih bisa. Dan kamu masih bisa pesta pora kok dengan narkoba. Dan kamu enggak kapok kok. Kenapa? Kamu nggak ngerti untuk apa hidupmu, untuk apa engkau diciptakan oleh Tuhan. Nggak ngerti apa agenda Tuhan atas hidupmu. Saudara perhatikan ya, ketika engkau tidak mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan atas hidupmu. Matius 13 mengatakan, kamu akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Engkau tidak berbuah, potong, buang ke dalam api. Betul enggak? Jadi kalau hari ini bapak-bapak masih diberi kesempatan sehat, matamu bagus, masih bisa membaca firman Tuhan, aktifkan imanmu. Karena hanya imanmu yang membuat engkau bisa mengalahkan kemiskinanmu, sakit penyakitmu, kegagalan, semua masalah yang bertubi-tubi di dalam hidupmu, engkau bisa kalahkan ketika ada iman di dalam Yesus Kristus. Yang mana Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Dan kunci maut dan kerajaan maut ini sekarang dipegang Yesus. Dan Yesus berkata, aku kepala, engkau tubuhku, jemaat. Tangan ada di mana? Kepala? Tubuh. Berarti sekarang kunci maut dan kerajaan maut di siapa? Jemaat. Kamu dan saya. Engkau tinggal berkata kepada iblis, iblis, selesai. Engkau menghancurkan hidupku. Iblis, selesai. Engkau menipu hidupku. Engkau harus berperang melawan iblis, penyebab dari semuanya. Jadi sekarang kamu bisa tahu ya, kenapa orang itu kalah terus? Satu, karena dia malas berperang. Atau dia tidak tahu bahwa hidupnya itu peperangan terhadap roh-roh jahat. Ingat tidak? Roh-roh jahat menyebabkan apa? Ayo dong. Roh-roh jahat menyebabkan apa?
kegagalan, kemiskinan, sakit penyakit, kehancuran, perceraian, keterikatan dengan dosa. Apalagi? Kematian kekal, kehilangan Tuhan selama-lamanya. Karena kamu malas berperang, sementara Yesus berkata, kamu itu sebetulnya bisa mengalahkan dunia lewat imanmu. Tapi engkau malas berperang, engkau malas nutup mulutnya iblis, engkau malas menginjak kepala ular. Kalau kamu malas menginjak kepala ular, ular akan memagut tumitmu dan racun si ular itu sampai di kepalamu dan dia akan muntah pipis di atas kepalamu. Makanya jadi tolol. Udah. Pikirannya dibutakan oleh iblis tadi loh. Ngerti ya? Sebagai imam, bapak-bapak ini kan imam di dalam keluarga. Engkau nggak pernah naik ke ruang tata, engkau nggak ngerti bahwa sebetulnya kamu imamat yang rajani, para imam yang tinggal di dalam kerajaan surga. Engkau punya cita-cita masuk ke surga, tapi setiap hari lifestyle-mu, gaya hidupmu seperti di neraka. Begitu kok pengen masuk surga, mimpi kali. Surga itu sebuah lifestyle, sebuah kultur, sebuah budaya di mana surga tidak ada kebencian, adanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Di rumah itu selalu ada damai sejahtera, enggak ada kemarahan terpendam, enggak ada dendam, enggak ada. Yang ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kemurahan hati. Itu kultur, budaya. Bagaimana engkau bisa masuk surga? Setiap hari kamu jotos-jotosan dengan istrimu. Engkau memberontak terhadap pemimpinmu. Engkau tidak tunduk pada atasanmu. Artinya ada pemberontakan di dalam dirimu. Ada perselisihan, iri hati, sikut-sikut sana, sikut sini. Mencuri, mengambil yang bukan haknya. Pesta pora, narkoba, seks bebas, lifestyle neraka. Tapi pengen masuk mimpi kali. Ya enggak? Kalau Yesus itu kepala dan kamu tubuhnya. Yesus di surga, kamu juga di surga toh. Meskipun masih di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, karena kepala dan tubuh nyambung. Sekali lagi, ketika firman disampaikan, milikilah hati dan pikiran yang percaya. Jagailah hatimu tahir. Engkau tidak bisa yang namanya membawa hati yang khawatir dan kamu dengar firman, tapi kamu khawatir tentang uangmu, tentang nanti pekerjaanmu, kamu masih khawatir, tapi kamu dengar firman, itu benih tidak akan tumbuh. Bagaimana Bu Ana waktu itu? Ketika masih banyak masalah, tetapi menang terhadap pikiran dan hati. Fokus, bertekun. Setahun belum terjadi, 2 tahun belum terjadi, saya tetap mengimajinasikan firman, saya tetap mengucapkan firman itu, sampai apa yang saya ucapkan terjadi sesuai firman tersebut. Saya mengimajinasikan Tuhan, kalau engkau menyuruh aku melayani, engkau harus membuat aku berkelimpahan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus kiranya engkau memperluas wilayahku. Kiranya engkau meluputkan aku dari malapetaka dan bahaya. Kesakitan tidak akan menimpa aku, sehingga aku menjadi kesaksian bahwa ketika aku hidup di dalam Kristus, ada kesehatan ilahi, ada kelimpahan, orang akan percaya. 2 tahun belum terjadi kelimpahan, 3 tahun belum juga terjadi kelimpahan, 5 tahun pasti terjadi, 6 tahun pasti terjadi.
Tapi kalau kamu setahun sudah membeli, tidak percaya, murtad 2025 ini. Sudah ada pemisahan. Kamu diberi kesempatan untuk bertobat. Kamu tidak bertobat, tetap berbuat dosa, tubuhmu diserahkan kepada iblis. Ketika ada orang yang mendoakanmu, memintakan ampun, jiwamu diselamatkan, tapi tubuhmu diserahkan kepada iblis. Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan tidak menolong tubuhnya dari kesembuhan, dari keterpurukan. Tapi ketika ada orang yang mendoakan, jiwanya diselamatkan. Ngerti enggak? Itu pilihan. Itu pilihan. Udah ya? Ketika seseorang sudah diingatkan, perjinahanmu, gaymu itu loh, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau kamu seks bebas. Firman sudah berkata, tidak ada pezina yang masuk di dalam kerajaan surga. Tapi dia tetap zina, tetap zina, tetap zina. Sakit HIV, sakit kanker. Oh Tuhan ampunilah, ampunilah, ampunilah. Tuhan berkata, tidak. Tapi doakan orang ini supaya dosanya aku mengampuninya. Aku selamatkan dia. Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Sudah dibilang jangan main narkoba, jangan main narkoba, tubuhmu rusak. Ginjalmu rusak, cuci darah. Doakan kami Bu, doakan kami. Tuhan berkata, no way. Kalau ada yang berdoa, mintakan ampun atas orang ini. Jiwanya selamat, tubuhnya sudah diserahkan kepada iblis. Maka ada orang-orang yang sampai cuci darah toh. Ada akhirnya, betul nggak? Karena HIV, karena penyakit yang tidak ada obatnya. Tuhan sayang enggak? Sayang sama kalian. Sayang. Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni. Tapi tubuhnya sudah diserahkan kepada iblis. Nah, sekarang di awal tahun 2025 ini saya memberikan kunci untuk engkau berhasil sepanjang tahun 2025 ini. Yang pertama, milikilah iman. Jangan kau jual imanmu hanya untuk apapun, mungkin untuk perempuan, mungkin untuk jabatan, mungkin untuk apapun. Jangan kau jual imanmu. Yang kedua, engkau harus bisa berperang. Engkau memakai kunci otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Pakai itu, jangan dianggurkan. Pakai kakimu untuk menginjak kepala ular. Pakai tanganmu untuk menutup portal maut. Pakai mulutmu untuk membungkam iblis yang mengintimidasi pikiran. Yang ketiga, jagai hatimu dan pikiranmu tetap bersih. Yang keempat, milikilah roh yang berkemenangan. Apa tuh roh berkemenangan? Engkau tahu iman di dalam Kristus mengalahkan Saudara diberkati hari ini? Ada yang belum paham? Kalian paham ya sekarang? Kenapa aku kalah terus, betul? Kenapa aku miskin terus? Kenapa aku udah cari kerja tetapi aku nggak dapat-dapat? Akses alam maut masih kebuka. Kenapa aku sakit udah minta doa untuk kesembuhan tidak mengalami kesembuhan? Ada akses maut yang masih kebuka. Ada mulut iblis yang belum kamu bungkam. Ada kepala ular yang menari-nari di rumahmu dan belum kamu injak. Pertanyaan, ayat mana yang berkata imanmu mengalahkan dunia? Maju. Ayo maju. Imanmu itu tadi mengalahkan dunia. Tak kasih kaos loh. Kalian gimana sih? Hah? Iya, maju. Siapa yang mau dapat kaos? Ayo cepat. Cepat. Mau enggak?
Kalau enggak mau tak bawa pulang lagi ke Jakarta kaosnya. 5 menit lagi. Iya, aku udah selesai kok. Nanti sebentar lagi, amin, Tuhan Yesus memberkati. Ayo 5 menit lagi, cepet. Makanya kalau masuk ke sini jangan lelet-lelet kalian sih. Loh, piye? Lah isinya apa? Lah iya, wes dikasih aja. Cepat 5 menit. Jangan dibantu ya, multimedia jangan dibantu. Ayat mana yang mengatakan bahwa kamu bisa membungkam mulut iblis? Cepat, 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 cepat. Ayo kurang 5 menit. Kurang 4 menit. Hah? Ayat mana yang berkata bahwa kamu bisa membungkam mulut iblis? Enggak bisa, kaosnya tak bawa pulang. Ayo cepet. 1, 2, 3. Bro, bukan saya yang bikin lama, mereka yang bikin lama loh bro. Ayo mana? Kata-katanya harus tepat loh. Ayo mana? Berapa? Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ayat mana yang mengatakan bahwa kamu bisa menginjak ular dan kalajengking? Terakhir, yuk Tuhan Yesus memberkati. Hah? Ya gue kan uwes toh. Koncone no liane no. Kasih lainnya. Hah? Lukas 16. Kamu dibohongi. Coba ceken Lukas 16. Cepet. Sini Pak, baju hijau. Apa Pak? Tertulis dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Betul sekali. Untuk menginjak ular. Yes. Tidak ada yang bisa membayarkan kamu, kasih tepuk tangan. Yes. Ya Pak Yud berdiri. Maka kuat roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu di setiap langkahku. Dengan sayap ku akan terbang. Dari tempat mana tinggi aku berserah,
di surga, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan benih firman untuk mereka hidup dalam kemenangan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, Engkau tambahkan roh iman kepada anak-anak-Mu di tempat ini, supaya muncul anak-anak kerajaan, supaya muncul gandum, supaya muncul 5 wanita bijaksana. Tuhan, aku serahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya setiap benih firman yang kutabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti yang Kau firmankan. Di tempat ini akan muncul anak-anak kerajaan, akan muncul pemenang-pemenang, akan muncul orang-orang yang diberkati berkelimpahan, akan muncul anak-anak Tuhan seperti matahari. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib, firman-Mu ya dan amin. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkati-mu dan melindungi-mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin,